Sekarang risikonya saya tanya Mas Rizky, mana lebih besar risikonya? Penilaian kamu, aku nggak pengaruh jalan pikiran kamu loh ya. Risikonya malah mana lebih besar ditangani oleh kejaksaan atau ditangani oleh KPK? Jangan dijawab, biar penonton yang kita. Gua kejar lu ya ke Afrika, gua kejar lu ke Antartika, tapi how? Pertanyaannya bagaimana? Kalau KPK-nya masih kayak seperti sekarang ini. Emang gitu. KPK sekarang gimana? Kasus EPA ini dilaporin juga. EPA kan dilaporin. Pelapornya ngomong malah. Gua laporin tuh tahun kemarin 2 tahun lebih. Yang kerja cuma polisi. Polisi juga lambat kan. Pemerintahan sekarang apakah sudah bikin terang atau makin gelap kan gitu kan. Halo, apa kabar Sobat iNews? Ketemu lagi di Bikin Terang bersama saya Fazila Kairunisa. Saya Rizky Hasan. Nah Mas Rizky, kali ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya ini udah lama terjadi ya. Tapi terjadi itu lagi dan lagi. Dan bikin orang jadi jengah ya? Jadi jengah gitu kan. Kita mempertanyakan sebenarnya ada apa sih? Kenapa sih kok baru dipilih? Belum lama ya kalau kita, ya kan belum hitungan tahun. Ya berjalan 2 tahun lah ya. Ya berjalan 2 tahun. Korupsi lagi. Kalau nggak korupsi, tipenya sama. Kalau nggak pengadaan, pemerasan. Iya, suap ya. Suap. Iya. Nah, kita pengen bikin terang kali ini sebenarnya kenapa sih para kepala daerah ini kembali terus-terusan korupsi dan kenapa kayak nggak jera-jera gitu ya. Kita akan membahasnya bersama dengan Pak Saud Situmorang, itu Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Halo Pak Saud, terima kasih. Apa kabar? Telah bergabung di Bikin Terang dan kali ini mau bikin terang ya. Oke. Juga Rizky. Ya, baik. Soal kasus yang Jampitsus. Iya. Yang sekarang ini. Ya, kalau menurut Pak Saud, penanganan kasusnya sudah benar nggak diserahkan ke kejaksaan? Kenapa nggak ke KPK aja sih? Iya, jadi kalau by law maupun by definition, by filosofi, by logic juga ya. Kalau by law kan memang jelas pasal 10 ayat pasal 10A itu dijelaskan KPK berwenang. Kata-katanya berwenang loh. Berwenang. Jadi kalau Mas Rizky punya wenang, nggak dijalankan oleh kamu, kamu manusia macam apa, Mas? Iya, iya. Kamu punya wewenang. Udah dikasih kewenangan. Kamu punya wewenang untuk mengambil alih. 1, kalau menyangkut penegak hukum. 2, kasusnya berlarut-larut. Berlarut-larut dong, ini kasus lama ini kan. Nasabah ini kasus lama ini kan. Berlarut-larut. Terus kemudian kalau umpamanya ada campur tangan pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan seterusnya. Itu dia berhak mengambil itu. Oke, mungkin ada tata krama, nggak ujuk-ujuk, sini filenya gua kerjain. Ya, pasti ada interaksi dulu. Karena sebelumnya juga 3 instansi ini sudah ada sepakat, kalau udah di tangan yang lain, biarin di tangan yang lain. Itu ada MOU tuh, ada kesepakatan. Ini kan, tapi kan jangan lupa, lex spesialisnya muncul di situ, bahwa KPK memang dari awal itu dibentuk karena ada 2 problem di kepolisian dan kejaksaan, dia harus menjadi solusi gitu. Nah, ketika kemudian itu diserahkan begitu saja, Pak Mahfud marah ya kan. Ini gimana, ini P21 atau dilimpahkan? Nggak ada rumusnya kan gitu kan. Ya, kan dia bilang gitu kan, dia marah kan. Nah, kemudian logika publik juga mengatakan, ya pastilah ini jeruk makan jeruk. Udah jeruknya kecil, asem lagi. Nggak enak bener gitu kan. Ya asem lagi. Kalau orang Jawa Timur bilang asem gitu. Nah, jadi maksudnya bagaimana KPK bisa mengambil alih ini? Oke, nanti akan ada proses. Tapi kalau kita bilang hidup ini kan resiko. Sama dengan kita begadang-begadang terus kita tetap sehat, tapi risikonya kan tinggi kan. Risikonya segala macam serangan bisa, segala macam metabolisme tubuh kita. Sekarang risikonya saya tanya Mas Rizky, mana lebih besar risikonya? Penilaian kamu, aku nggak pengaruh jalan pikiran kamu loh ya. Risikonya malah mana lebih besar ditangani oleh kejaksaan atau ditangani oleh KPK? Jangan dijawab, biar penonton yang jawab. Biar penonton lu yang jawab. Biar penonton yang jawab nih. Ini resiko untuk apa nih? Resiko segala macam lah. Penegakan hukum. Menjadi tidak fair, menjadi tidak transparan, tidak kemudian membawa semuanya. Kamu percaya nih cuma 2 senti? Kalau aku bilang ini udah sampai 20 senti kedalamannya. 2 senti artinya baru 2 orang gitu loh. Iya. Nggak ada korupsi itunya 2 orang. Pasti ada penyertaan, pasti ada kerjasama, pasti ada yang mengorkestrasi, ada yang membantu, ada yang menikmati, iya kan? Ada yang hanya merintah-merintah, ada yang kemudian hanya bawa emas itu loh. Emas itu kan itu macam-macam tuh, sekian gram, 100 gram, 500 gram, sampai kemudian 74 kilo, itu nggak ujuk-ujuk 74 kilo dibawa kan? Pasti itu bertahap kan? Berarti kasusnya banyak kan gitu kan? Yang bawa itu siapa? Bagaimana proses itu terjadi? Mas Rizky umpamanya Jampitsus. Terus kemudian ketemu langsung sama terpidana. Pasti ada yang lain kan? Perantara. Nah, ya itu kan sudah terlihat kan ada peranan seseorang. Nah, itu yang saya bilang
beresiko benar kalau ditangani oleh 9 orang ini. Ya, tim. Saya selalu bilang people change. Orang bisa berubah. Dulu dia di KPK kalem, bagus, ada nilai yang mengawasi, ada pengawas internal yang lu salah minjem helm aja bisa ditegur lo kan gitu kalau di KPK itu kan. Apalagi lu salah menyidik atau membuat orang. Pernah cerita nggak waktu itu Mas Nopel dimarahin hanya karena kata kurang sopan waktu bertanya. Hanya kurang sopan bro. Oh iya. Iya pernah dia mau diperiksa begitu, hanya dia karenanya emosi atau padahal sebenarnya nggak begitu gitu. Jadi artinya detail-detail seperti itu kan itu bagian dari risiko yang mungkin bisa muncul terjadi kalau ditangani oleh kejaksaan dibandingkan dengan KPK. Dan memang by law iya ada undang-undangnya. Terus why not? Kenapa enggak? Daripada kita menimbulkan keraguan baru, kita kirim sinyal ke pasar, oh begini Indonesia cara memberantas korupsi kan gitu kan. Iya. Yang istilah kayaknya di ensiklopedia Britannica atau apa nggak ada itu jeruk makan jeruk itu nggak ada istilahnya. Oke lah FBI ngantem FBI ada lah CIA ngantem CIA gitu. Jadi ingat ini ya, narsum kita kemarin ya. Iya. Iya kan? Polisi salah, polisi yang periksa. Polisi yang periksa. Jaksa salah, jaksa yang periksa. TNI salah, TNI yang periksa. Kalau rakyat yang salah, paling enggak 3 institusi itu. Iya. Iya. Itu kalau kita lihat ada waktu ya, Mbak Zila, kalau ada waktu nanti searching di internet. Sebenarnya undang-undang KPK itu bagaimana mereka berdebat waktu itu. Itu ada filenya beberapa. Apa yang mereka perdebatkan? Detail loh. Barang bukti, terus kemudian konflik of interest, terus kemudian kalau umpamanya terjadi dengan penegak hukum lain, itu menunjukkan jalan terbaiknya. Makanya kita kan menyesal banget itu ketika Jokowi mengganti itu kan. Terus belakangan Mas Hasto bilang kan, ada uang sekian triliun US dollar ya, sekian juta dolar kan, pergi ke DPR uang itu kan. Kita nggak tahu dia diterima sama siapa, dan jangan orang-orang yang menerima itu masih di sono untuk sekarang. Ya kan dia bilang waktu itu bikin undang-undang itu kan cuma seminggu prosesnya. Yeah. Kita datang ke Kementerian Kumham waktu itu, dia bilang kita nggak terima. Loh gimana kamu kan ini di bawah kamu nggak lihat apanya clause-clause-nya itu pasal-pasalnya gitu loh. Yang akhirnya jadi kayak gitu aja, ya udahlah. Ya ini hasilnya seperti sekarang ini. Gitu. Menurut Pak Saud sendiri dengan pengalaman Pak Saud kita kan di KPK apa segala macam untuk benar-benar Indonesia akan apa ya bukan bebas dari koruptor ya Mas Diki apa ya jadi mengurangi ya, menekan. At least menekan Amerika lah, ya, sendiri indeks persepsi korupsinya 67 kok. 67, Malaysia 50, Singapura 80 ya kan. Kita di 34. Ya Nepal banget. Sama Nepal, sekelas Nepal ya. Semoga tidak dinepalkan ya. Ya, Jangan. Itu jangan. Capek kita ekonomi mahal nanti. Tapi harus mengaku lah kalau nggak mampu ya turun kan gitu. Kan gitu, nggak usah mesti dinepalin dulu gitu loh. Oke. Berarti pertanyaannya kayak jadi harus apa jadi marah di Nepalin ya? Jangan. Oke. Oke. Terus ini ini dalam soal apa namanya ide koruptor tidak diberi hak politik. Yes, itu juga kemarin disampaikan bahwa sebenarnya ini bisa balik lagi bakal ada jadi ketua umum partai lagi. Ya, jadi memang itu ada banyak perdebatan ya. Aku ini basically tuh kelihatan kayak orang gimana gitu ya, tapi sebenarnya saya itu romantik orangnya. Contohnya gini deh, Mbak Jila kamu bayangin nggak, ada surat tiba-tiba masuk ke KPK, Pak tolong dong saya jangan ditahan di kota ini karena anak saya di kota B, anak saya sekarang dijaga oleh neneknya. Bisa nggak saya dipindahin dari kota A ke kota B gitu, supaya saya bisa sambil mengawasi anak saya walaupun saya di penjara. Bagi seorang penegak hukum, kita kan punya anak juga kan. Jadi artinya apa? Ketika seorang sudah melakui perbuatannya, kemudian dia udah bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu, masa nggak bisa sih kita kasih reward hanya untuk memindahkan dia dari kota A ke kota B supaya dia bisa menjaga anaknya? Artinya apa di situ? Ketika orang sudah menyesali perbuatannya, Mas Rizky, kamu mau gebukin dia sampai 2 kali? Itu juga yang kadang membuat kita kadang-kadang ya oke lah dia udah masuk penjara, toh kalau memang dia bekas koruptor, kalau rakyatnya nggak mau milih mau apa gitu kan, nggak akan dipilih gitu. Tetapi apakah kita perlu larang itu? Hakim kadang memang memutuskan tidak boleh sampai 5 tahun ke depan kamu nggak boleh mencalonkan. Ada memang tergantung nanti bagaimana dia ngeyel, gimana nggak ngakuin atau jelimet di pengadilan itu sehingga hak politiknya dicabut. Kan nggak semua tuh yang dicabut hak politiknya tuh. Ada yang kemudian ujuk-ujuk confidence lagi dia muncul lagi. Tetapi bagi saya, di mata saya, orang-orang yang sudah menjalani tahanan ini, di mata gue loh nih, nggak tahu yang lain ya,
Mbak Jila atau Mas Rizky juga. Di mata saya, orang yang sudah bertanggung jawab itu lebih mulia daripada yang biadab yang di luar sana belum bisa kuadilin kan. Yang masih korupsi sampai hari ini kan. Iya dong. Ya, dan belum ketangkap ya. Yang belum ketangkap. Jadi maksud saya gini loh, kita juga jangan membiasakan membangun hukum itu dengan dendam gitu. Dengan emosi gitu. Kita nggak boleh didik rakyat kita. Tapi rakyat kan nggak percaya. Iya nggak percaya lah di rumah orang yang nangani hakim ada 54 kilogram uang sama 0,5 triliun lebih begitu kan. Jadi jangan salahkan rakyat itu juga gitu. Pertanyaannya kembali lagi ya adalah kita memang harus cari check and balance satu sama lain. Tapi jangan lupa ketika kemudian yang mulia yang ini mewakili Tuhan yang sudah memutuskan, kita harus terima itu. Di luar itu masih ada kelemahan-kelemahan, masih ada yang korup penyelenggara negara. Makanya kan World Justice Project itu menilai kita itu sangat rendah, di bawah 50 juga. Cara kita menjalankan hukum lah ya, hakim, jaksa, segala macam lah itu, polisi, segala macam, KPK termasuk dalamnya kan sangat rendah World Justice Project itu. Dalam indeks persepsi korupsi itu. Ya, kita harus challenge satu sama lain. Cuman yang nggak boleh kita menanamkan rasa dendam yang membuat kemudian ini negara Pancasila nggak sih gitu. Iya. Jangan membangun hukum dengan dendam. Ya, itu penting, itu yang paling penting. Jadi kalau dia sudah, ya kita walaupun kadang-kadang dia katanya, Pak Saud itu kadang-kadang dia di rumahnya itu bukan di tahanan, dia pergi katanya, nyewa rumah di depan penjara katanya. Nah itu sebenarnya sistem lagi Mbak Jila, bagaimana sistem kita bisa buat? Bagaimana supaya hukum itu adil? Nggak adil juga dong. Yang maling ayam di situ 24 jam sampai garuk-garuk segala macam, nggak pakai AC segala macam. Ya itu kan nggak adil. Nah itu tantangan buat kita. Pak Saud, ini soal kepala daerah sepanjang 2026, sepanjang tahun ini ya sampai bulan ini kita tapping ini bulan Juli ya. Juli, berarti baru 7 bulan ya. Itu sudah ada 11 kepala daerah yang kena OTT. Gitu. Wow. Jadi jadi pertanyaan besar nih. Kok bisa gitu loh? Kenapa ya sebanyak itu? Dan ini kayaknya berulang tiap tahun begitu, tiap tahun begitu. Ini ada yang salah gini. Ya, dan modusnya hampir semuanya sama. Iya. Lalu pengadaan selalu ini. Iya. Ya mudah-mudahan saya nggak bikin gelap ya hari ini. Jangan dong. Karena yang bikin gelap banyak nih. Kita mau coba bikin terang nih kali ini. Jadi kalau kita lihat, akhirnya kan kita mencari apa sih penyebabnya gitu. Dalam pikiran saya sebenarnya jelas pertamanya itu adalah memang biaya politik yang tinggi. Jadi muncul yang disebutnya political corruption. Dari political corruption itu muncul lagi yang paling atas sebenarnya itu state captured corruption. Jadi korupsi yang kemudian dibuat itu dikesankan oleh negara gitu. Makanya disebutnya state captured corruption. Dan itu memang itu semua unsur-unsur yang ada di negara itu tata negara kita. Instrumen tata negara kita ikut di dalamnya. Mari kita lihat kemarin. Sebelumnya ada orang yang ngawasin karir-karir hakim itu 54 kilo loh. Sebelum 74 kilo ini ada 54 kilo kan. Ya, termasuk uang gitu. Itu orang yang harus bertanggung jawab mewakili Tuhan loh itu. Ya dia di rumahnya ditemukan. Jadi maksud saya yang orang-orang yang bikin gelap ini kalau kita cari urut-urutannya apa sebenarnya? Di awalnya itu sebenarnya dimulai dari apa yang disebut state captured corruption, political corruption, baru nanti terus urutannya. Karena apapun ceritanya, ketika kemudian politik itu memang harus kita akui demokrasi harus jalan. Demokrasi kita itu tidak jalankan dengan baik. Makanya ada suatu badan di Eropa yang namanya Pareto Democracy. Pareto Democracy ini dari 100 memberi kita angka sekitar 25 something. Kecil banget sih lah, 25. Cara kita membina demokrasi. Apa yang dinilai? Egalitarian di partai politik. Terus kemudian banyak hal-hal lain lah yang terkait dengan partai politik. Kaderisasinya. Terus money politiknya. Rakyat kita kalau nggak dikasih uang cenderung nggak mau milih katanya. Sekarang nasib gua nggak berubah dengan lo. Jadi kasih dulu gua baru gua pilih lo. Nah itu yang kita harus selesaikan. Jadi kalau kita harus mau bikin terang hari ini, kita harus terang-terangan memang. Jangan ada yang kesinggung juga kalau kita bilang pemerintahan sekarang apakah sudah bikin terang atau makin gelap kan gitu kan. Lu bikin baper gitu ya. Lu bikin gelap diusir loh. Kan dibilang kalau bikin gelap lu keluar aja dari sini. Sudah pindah. Padahal kita bilang jangan dong Pak, gua cinta Indonesia masa gua diusir sih. Jangan dong. Kita kan mau bikin terang. Kalau kita mau bikin terang kan kita harus membuka semuanya. Jangan ditutup-tutupi. Makanya selalu saya bilang memberantas korupsi itu kemana aja teorinya selalu ada 4 hal yang disebutnya transparan. Kalau nggak transparan pasti gelap kan. Yang bikin terang harus terbuka kan. Transparan, akuntabel, baru bebas dari konflik kepentingan, baru kemudian fair. Nah, kembali lagi demikian banyak yang orang-orang ditangkap ini karena memang
Coba deh, siapa yang diambil itu? Di antaranya pasti ada tim sukses, ya kan? Iya, itu indikasinya jelas. Jadi political corruption lagi kok, yang disebutnya street capture corruption. Terus kemudian yang dimasukin itu selalu kalau nggak pengeluaran negara, ya kan? Ya itu akhirnya itu dikenakan di pasal 2, pasal 3. Kalau nggak gratifikasi atau pemerasan kalau dia pasal 12E itu. Jadi memaksa orang atau menggunakan wewenangnya, wewenangnya disalahgunakan gitu, yang harusnya jangan malah dibikin. Yang dibikin malah nggak dibikin gitu. Yang disebutnya berbuat atau tidak berbuat itu jelas. Terus kemudian ada yang melanggar undang-undang dan dia nggak peduli itu publik menyorot atau tidak. Karena apa? Dia merasa bahwa dia berada di tempat-tempat yang sembunyi. Dia nggak tahu 8.000 surat yang dikirim ke KPK per tahun itu surat itu dari orang-orang paling dekat dari dia loh. Oh iya, ada juga istrinya kok ngirim, kan selalu biasa yang kayak begitu. Jadi laporan-laporan itu justru dari orang dekat. Yes, melawan politik juga. Ya itulah kalau Anda mau berpolitik, ya bersihkanlah diri Anda atau orang akan mengintip Anda gitu. Ya kan, contoh yang paling sederhana, tiba-tiba Anda membangun rumah besar, ya kan, rumah itu besar sekali, itu diamatin orang, kan gitu kan, siapa ini orang ini, dari mana uangnya, dari mana uangnya? Kamu bisa masuk ke LHKPN-nya KPK kan, si A menteri ini, kok nggak ada LHKPN-nya, dia tinggal di rumah itu, kan begitu kan, termasuk yang FA ini kan akhirnya disebutkan, ya nggak bisa laporin ke LHKPN. Jadi kalau kita fokus kepada pemerintahan sekarang, pemerintahan di kabupaten kota, basically mereka tidak berubah dan KPK itu seperti nggak ada gunanya. Padahal mereka udah asistensi banyak hal loh. Cara ngatur pendapatan, cara ngatur proyek, cara ngatur pengadaan, cara ngatur perizinan. Itu semua dijaga. Itu yang selalu saya bilang, kehadiran KPK di daerah itu orang tetap baik. Tapi kan nggak peduli kan. Coba tanya deh, kalau ada waktu tanya orang-orang yang 11 tadi, 11 kepala daerah itu ya, yang udah diambil itu pernah nggak dia bersentuhan dengan jajaran deputi pencegahan KPK? Pasti dia bilang pernah. Paling nggak akan ketemu pimpinan tapi ketemu staf yang dikirim oleh KPK ke daerah. Apa problem Pak? Begitu dia bilang hana problem tapi problem banyak. Ya, jadi itu maksud saya bukan mereka nggak tersentuh di pencegahan itu agar orang yang tetap baik ini. Tapi ketika transaksi sudah terjadi, kan ya itulah transaksional itu. Hukum ekonominya adalah, ya dia harus meminta. Ngasih 10, masa gue jadi menerimanya jadi 5, ya mintanya gue 20 dong. Ya, ada kaitan nilai tukar juga kan. Iya. Tapi kalau dilihat tadi kan disebutin sama Pak Saud soal ada money politik yang ya lo pilih gue dapat duit biar gue pilih lo gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari proses pemilihan begitu ya, ada selain ada ke pemilihnya, tapi ini juga ada ke partainya atau pencalonannya begitu. Nah, kalau dari survei ya atau dari pengalamannya Pak Saud selama ini menangani kasus korupsi kepala daerah, yang bikin berat itu pada saat bagi-bagi duitnya, apakah pada saat pencalonannya atau seperti apa? Ya pertama kan ketika kita ingin menang kan tentu kita akan mengundang semua resource kan. Iya kan, teorinya resource based view disebutnya itu kan. Kan kita kalau mau menang pertempuran itu kan harus ada resource. Resource terlebih utamanya SDM, ya kan? Itu yang saya bilang dulu, bukan saya, KPK waktu itu berpikiran bila perlu semua partai politik hanya boleh di TV ngomongnya 15 menit per partai gitu, misalnya. Atau bannernya itu nggak boleh segede Senayan gitu. Bannernya hanya boleh segede koran gitu kan. Itu batasan-batasan itu kan itu bikin biaya ekonomi tinggi kan. Ya ketika kemudian kita resource-nya terbatas, uangnya terbatas, orangnya terbatas, pengetahuan terbatas, jaringan terbatas. Ini kan mau dikembangin nih semua nih. Uang, orang, barang, jaringan ini kan mau dikembangkan. Kan kita harus masuk sampai kecamatan di bawah kan, sampai ke desa-desa kan. Kalau dia umpamanya katakanlah baik itu presiden maupun gubernur maupun wali kota lah dan seterusnya. Dia kan harus masuk ke tempat yang paling sempit di mana orang punya hak suara di sana. Nah, bagaimana menggapai ini semua kalau resource-nya terbatas? Nah, muncullah Bohir ya kan. Muncullah teman-teman. Gua ini loh ya, Bohir ini udah kebayang nih. Oh, yang sono tuh gua gali lumayan tuh galian C itu katanya ada emasnya tuh di bawah tuh kan begitu kan? Ya, muncullah istilah oligark itu gitu. Nah, jadi sekali lagi ketika kemudian pertanyaan tadi Mbak Zila tadi pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab ya dari awalnya dulu memang itu yang saya bilang selama undang-undang pemilu kita belum menjelaskan atau mengatur pasal yang mengatakan dilarang memberi dan menerima dengan penjelasan yang jelas karena ada kejadian gini loh.
di beberapa kasus itu yang memberi itu bukan tim sukses, orang lain. Oke. Dia nggak dihukum karena dia bukan tim sukses katanya. Oh, oke. Ya, ya. Emangnya Mas Riksi mesti tercantum di dalam tim sukses, namanya masuk tim sukses si A gitu. Enggak juga kan, kamu bisa aja dari orang kan, dari mana kasih, yang penting dipilih, kita yakinkan, benar bro, udah Pak, ini ada kok tanda terima segala macam, ini ada foto. Ya, dia nggak tim sukses gitu. Jadi maksud saya, harus masuk ke detail-detail, memberi dan menerima ini harus dihukum dan bagaimana kita mengawasinya. Sehingga kemudian kita bisa meyakinkan, orang datang ke bilik suara, memang gue lihat nih, gue punya barang jago nih orang ini. Integritasnya baik nih. Gue pilih dia nih. Kan maunya kan harapannya begitu kan. Jadi nggak ada persoalan-persoalan di resource tadi itu gitu. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa menciptakan undang-undang itu? Per hari ini, tahun depan kita harus mulai proses pemilu 2027. Per hari ini saya nggak lihat nih kemajuan undang-undang pemilu kita belum ada terlihat. Kayaknya mereka last minute mau bikin manuver kayaknya. Nah ini yang berbahaya. Sehingga partai-partai politik yang benar-benar berintegritas, sayangnya nggak fair lah bro. Gue pingin mau partai politik ini integritas, dibangun dengan baik. Yang lain karena kemudian punya network dan kemudian nggak punya malu, yang gitu itu kan nggak bisa kayak gitu. Kita kan ada orang malu nyuap. Ada loh, saya ketemu satu calon, dia itu memang idenya banyak banget. Dan dia punya capability, dia punya pengalaman, punya track record. Dia punya resource, dan aku yakin dia nggak akan korup. Dia punya usaha juga gitu. Tapi nggak dipilih orang rakyat, karena rakyatnya nggak dikasih uang gitu loh. Nah, ya, dan kemudian dia kalah memang. Ya, dia, karena dalam hati dia, enggak, saya kalau nyuap saya nggak mau katanya. Tapi orang bilang, nggak bisa dong Pak, Bapak harus kasih gua minimal kita motong kambing kayak malam-malam atau camping di mana kayak gitu. Ini yang mungkin ke depan, saya bilang undang-undang pemilunya harus diperbaiki. Kalau itu belum diperbaiki, Mas Riksi, lu boleh percaya, nanti tahun berapa gitu gue udah nggak ada nih. Ya kan, Zila udah punya cucu nih kan. Kejadian yang sama masih terjadi nih. Kameramen udah ganti semua nih, udah ganti semua. Ya, TV-nya mungkin udah ganti nama nih ya. Ya kan, studionya udah pindah gitu. Kejadian juga. Pantas modusnya selalu sama ya? Yes, nggak jauh dari situ. Pengadaan barang, pemerasan, perizinan, promosi. Ya mau kepala dinas dimain-mainin kayak gitu kan. Terus kemudian nggak peduli kadang-kadang uang bangun sekolah juga diembat juga sama dia kan. Ya itu memang tadi itu harus ada balikannya gitu loh. Dan itu celah yang paling memungkinkan mungkin untuk mereka ibaratnya main kotor di situ gitu ya. Kalau menurut saya sih nggak mau ini deh, nggak mau kerja keras, pengen cepat dapat. Ya, kalau dia katakan gini ya, oke lah kita anggap aja satu calon ya, dia itu hanya datang dirinya, Tuhannya, keluarganya, dan pengetahuannya. Mungkin dia pernah ikut di Lemhanas, dia pernah ikut PSD, walaupun PSD-nya kita kadang-kadang ragu juga orang tiba-tiba jadi doktor, nggak pernah nyusun ini kan banyak kejadian. Kita anggap murni aja lah dia. Nah kemudian dia datang dengan idenya, dengan integritasnya. Nah kemudian dia mikir, oh iya gue harus menang nih. Nah, tahun depan nih, karena gini, setiap orang kan datang memimpin tuh dengan value kan, dengan nilai kan. Nggak semua juga kita harus beranggapan orang yang jadi kepala daerah itu semua otaknya korup. Enggak, itu belakangan biasanya. Karena sistem yang membuat dia seperti itu. Dia datang pertama ideal dulu. Dan orang itu biasanya sudah menjalani karirnya juga. Dia kalau di partai politik paling nggak dia di atas rata-rata, ya enggak juga orang cuma dia tiba-tiba mau nggak akan dapat dukungan lah. Di atas rata-rata. Artinya apa? Ketika dia kreatif, dia harus bertahan dari sisi resource. Tadi kan terbatas resource tadi itu ya, baik orang, jaringan, uang dan seterusnya. Dia kan bisa menggunakan tanpa harus konflik kepentingan. Contohnya, dia tahu bahwa ada satu usaha yang bisa saya jalani tanpa konflik of interest, walaupun itu berisiko. Nah, tapi bisa jadi umpamanya kadang-kadang orang pakai nominee, pakai orang lain. Dia mulai jalan, dia mikir, oh iya, gua suruh orang lain nih, yang penting nanti uangnya ke gua. Nah, itu kadang-kadang juga serapi itu aja pun itu bisa ketahuan gitu loh. Apalagi pingin jangan dengan cepat. Ini bangun jembatan, kasih gua ya 10%. Pak, gimana Pak? Besinya lu kecilin aja. Mau rubuh mau enggak. Nah, yang kayak gitu-gitu pasti ketahuan. Ada auditor kan gitu. Nah, pertanyaan gini, Pak Saud. Untuk kelas kepala daerah ya, bupati, wali kota, itu untuk berkompetisi ya waktu pilkada. Itu menghabiskan dana berapa sih? Research kita itu bisa sampai 40 M dan ratusan M sebenarnya bisa. Kalau untuk kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 bupati dan wali kota itu bisa 40 bisa.
bisa sampai 50, bisa 100-an, tergantung ya. Karena untuk kota-kota yang besar kan rasa masyarakatnya kan, ya kalau bahasa sederhananya kan dia lu kasih ice tea bisa, kalau di kota kan lu kasih es krim kan, iya kan, beda kan, kasih makanan bermerek juga kan gitu. Beda. Iya, kalau di daerah mungkin lu datang potong kambing, satu kelurahan datang semua, walaupun yang satu cuma dapat satu tusuk, dia melihat oh ini dia punya perhatian sama kita gitu. Dia jadi artinya take and give-nya nggak terlalu high cost. Tapi kalau di tempat-tempat yang besar kan high cost juga, atau kalau daerah-daerah yang penduduknya banyak gitu loh. Nah, gitu. Itu dari kepala daerah yang level itu aja 40 sampai ratusan M. Bisa. Kalau gubernur berarti berapa? Apalagi kalau itu kita punya riset, kan. Kita tanyain orang-orang yang kamu dapat duit berapa katanya. Dia juga jelasin. Dia terbuka. Terus gimana kamu bisa meyakinkan kamu kalah ya, karena duit gua kurang banyak aja, dia bilang gitu kan. Itulah dengan uang sebanyak itu, Yes. kemudian dia berpikir untuk gimana caranya untuk balikin modal ya. Emang dari istri Mas Rizky mintanya ditabokin sama istri. Ini papa ini udah kemarin kampanye siang malam gua nggak ini katanya. Belum lagi ketika dia terpilih, pasti dia harus ada semacam take and give ya. Paling enggak tim suksesnya oke, nggak dibayar pakai uang, lu jadi apalah ya. Menduduki jabatan tertentu. Atau gini deh katanya, Yes. atau gini deh, gue nggak punya uang nih. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, tapi itu temen gue Pak, temen gue sekolah, jadi ini kepala sekolah. Nah, kacau kan? Padahal kita tahu kan, untuk menentukan kepala sekolah itu ada ranking, ada apa. Tapi misal Pak, misal orang yang ditaruh ini kompeten dan memang sesuai dengan itu tetap jadi masalah juga nggak atau masuk. Nah, makanya nanti sistem yang dilihat, harus ada sistemnya harus dipatuhi. Itu yang disebutnya kalau umpamanya kita rekrutmen kan harus ada sistem yang dibuat sehingga nggak ada konflik of interest kan. Yang saya bilang tadi itu loh, harus transparan dong. Menentukan kepala sekolah kok ujung-ujung kita nggak tahu orang itu jadi kepala sekolah atau kepala dinas yang capability-nya nggak ada gitu. Padahal ada yang lebih senior, yang lebih pinter, ya kan? Ya itu prosesnya nggak akuntabel lagi, main tunjuk-tunjuk aja gitu kan, ya kan? Baru kemudian konflik of interest-nya tinggi gitu. Itu kan nggak fair itu namanya. Nah, makanya saya bilang sistem-sistem jenjang karir itu pun banyak bermasalah. Jadi itu masuknya ke trading influence ya? Oh iya, nantinya di situ ya, perdagangan pengaruh artinya gini loh. Kalau kita katakan bahwa korupsi itu by definition itu karena pengaruh, karena power, ya itu di situ. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengatakan prosedur-prosedur yang disebutnya transparan, akuntabel dan bebas konflik kepentingan itu kan pertanyaannya bagaimana itu nggak gampang. Dalam beberapa tempat, tim interview atau tim tesnya dari luar. Kita kasih kontraktor ya. Pokoknya lo ukur EQ-nya. Lo suruh dia nulis, bagus nggak tulisannya. Sampai ketemu angka-angka yang kemudian apakah orang ini direkomendasi atau tidak. Itu dipatuhin nggak? Nah, baru nanti kalau putusan akhirnya kalau di presiden kan ada TPA itu, tim penilai akhir lah. Tiba-tiba orang mau jadi menteri atau menggantikan Deyang kemarin lewat siapa tuh? Diganti sama si. Nah, itu kan katanya lewat TPA. Ya, kita nggak tahu juga TPA-nya kayak gimana gitu loh. Kalau TPA yang benar sebelum masuk ke TPA, tes psikotes. Track record-nya dilihat gitu. Itu lewat sistem gitu ya? Yes, sistemik. Ya, itu dia. Pak, mana yang lebih penting Pak untuk menangkal korupsi? Biaya politik mahal ini kan kaitannya sama sistem. Atau perilaku koruptif. Mana yang dominan? Sebenarnya dua-duanya itu punya potensi tergantung posisi kekuasaan seseorang. Tapi yang jelas kan integritas setiap orang tuh nggak sama. Kita ambil contoh deh, presiden kita mulai dari pertama sampai presiden hari ini kan kita bisa nilai itu. Siapa yang berintegritas, siapa yang kalem, siapa yang punya visi ekonomi, siapa yang marah-marah doang, siapa yang ngusir-ngusir rakyatnya, itu kan kita bisa lihat kan? Iya kan, cuma marah-marah doang gitu loh. Kan bisa kita lihat tuh. Nah, itulah menunjukkan yang disebutnya style. Tapi jangan pikir bahwa style ini nggak merusak loh. Ada orang strateginya bagus, pengetahuannya tinggi, nilainya kuat di kepalanya itu. Bahwa gue mau rakyat gue begini gitu. Tapi kemudian stylenya itu bikin sebel gitu. Karena kan nggak boleh kita bilang juga bahwa kemudian framing publik terhadap kebijakan kepemimpinan itu sangat menentukan dukungan kan. Coba lihat meme sekarang tuh coba. Semua bikin stasiun TV sekarang. Ya kan, kalah kita sama TikTok itu. Isinya apa gitu? Isinya itu kan mengkritik kepemimpinan. Artinya apa? Kalau kita bicara sistem tadi itu, jangan-jangan wisdom masyarakat di bawah itu lebih wisdom dari kita bertiga di sini loh. Karena dia nggak punya kepentingan.
ya kan? Mbak Zila ini kan mungkin diperintahin sama redaktur, wawancarain Saud tuh, punya kepentingan dia, pokoknya Saud yang hadir gitu. Saud nggak datang dia nggak mau kan gitu. Nggak maksud saya ini loh, konflik kepentingan ini hati-hati kita. Hati-hati konflik kepentingan ini. Nah ini yang saya bilang, sampai contoh ambil MBG lah contohnya, itu kan konflik kepentingannya tinggi banget. Tujuannya kadang mau ngasih makan orang, tapi masa lu kasih orang di Kebayoran Baru makan pakai MBG, dilihat juga kagak itu sama dia. Nah, konflik kepentingan itu yang paling sulit dari dua pertanyaan tadi itu. Apakah sistem atau perorangan? Idealnya memang dua-dua, tapi memang yang harus diperbaiki sistem dulu. Ketika sistem itu nggak jalan, lu harus kasih sanksi. Kamu harus tegas yang disebutnya zero toleran. Kalau lu masih toleran terhadap perilaku itu, zero toleran itu apa? As a simple larangannya bahwa kalau makan itu harus pakai dasi dan piringnya diatur, sendok, garpu di tangan kanan. Ketika dia melanggar itu, kamu harus tegur. Sampai kayak gitu? Yes. Itu yang disebutnya complexity theory. Jadi Anda harus detail melihat sesuatu. Nggak boleh hanya bilang, gua kejar lu ya ke Afrika, gua kejar lu ke Antartika. Tapi how? Pertanyaannya bagaimana? Kalau KPK-nya masih kayak seperti sekarang ini. Emang gitu. KPK sekarang gimana? Trigger loh ya. Trigger loh ya. Emang KPK yang sekarang tuh gimana sih Mas? Yang jelas beda waktu gua di sana lah. Kalau gua di sana waktu dulu, gua datang sama Tuhan gua kan. Iya, gua datang sana Tuhan gua bertanggung jawab ke rakyat. Sekarang kan dia bagian dari pemerintah. Dia bagian dari pemerintah, by definition dia harus persetujuan pemerintah dulu. Karena perubahan undang-undang KPK itu. Yes, di undang-undang 19 itu yang belum saya terima sampai sekarang sekalipun, walaupun udah tertulis ya boleh apa boleh buat lah. Ya, harus jalan kan, negeri ini harus jalan, walaupun dengan carut marut seperti ini. Bagian dari pemerintah tuh it means kalau misalnya ada penegakan atau misalnya ada OTT itu harus lapor. Ya berisiko untuk lapor. Atau jangan-jangan memang dari awal lu kalau ngambil jangan di ini ya, harus beritahu gue ya. Kalau dulu kan enggak, mau kita beritahu mau enggak ya silakan kitanya sendiri. Kita berada dalam posisi independen, gue bertanggung jawab ke rakyat kok. Nah, ini menarik nih, pengalaman Pak Saud waktu masih di KPK. Kepala daerah atau siapapun ya, pejabat yang waktu mau nangkapnya tuh susah. Karena ada backing orang di belakang. Tapi biasanya waktu itu kita nggak punya pengalaman itu sih ya. Karena memang, karena gini, kan kita pertama kan laporan itu kan dari masyarakat. Enggak lah karena memang kita nggak suka seseorang kemudian kita cari-cari kesalahannya. Selalu dari laporan masyarakat. Yang tadi itu kadang dari istrinya sendiri, kadang dari temannya, kadang lawan politiknya. Kita tahu juga si pelapor-pelapor itu punya potensi konflik of interest juga. Karena mungkin dia sebel gitu kan, karir gua nggak naik-naik, gua intip lo ya. Yang dari stafnya juga bisa juga. Dia kan dia tahu kelakuannya 24 jam di kantor itu. Dia dengar juga dia nerima tamu jam berapa, mobil yang masuk platnya juga dicatetin sama dia kan, ditelusuri sama dia, oh ini rupanya dari pengusaha ini dan seterusnya. Sehingga kemudian itu dilapor ke KPK. Ketika itu dilapor ke KPK, kita dalami dengan detail dan itu kan dengan senyap. Ya kan, semua OTT itu karena proses pidana sebelumnya gitu. Jadi waktu itu kalau pertanyaan Mas Rizky tadi, apa ada kesulitan? Sofa nggak ada kesulitan, cuman Pak Agus waktu dimarahin kan. Sama Raja Solo ya kan suruh berhentikan. Itu benar itu. Iya, Pak Agus bilang cerita. Ya kan, tapi dipanggil kan ke istana. Iya, katanya disuruh berhentikan karena padahal itu masih independen loh itu. Lu bisa bayangin loh Mas Rizky, itu masih independen ketika itu undang-undang belum diganti loh. Ya kan, belum masih itu bisa terjadi potensi itu. Apalagi sekarang kan. Orang mikir dulu aja independen digituin, apalagi sekarang bagian dari pemerintah, ya kan? The government part of the problem dalam berantas korupsi. Jadi lagi itu yang Mas Rizky bilang tadi, apakah kemudian kita mengalami hambatan ketika itu enggak ada siapapun gitu, ya kan? Artinya apakah keadaan itu bisa terjadi sekarang? Sebenarnya by definition bisa. Kalau kalau umpamanya mereka menggunakan wewenangnya, ya dong. Semuanya kan di situ disebut ya, yang disebut sebagai apa namanya lex spesialis itu kan. KPK itu mempunyai khusus undang-undangnya. Dia di dalamnya itu ada jaksa di situ, ada jaksa penuntut. Jadi kemudian mereka bisa lebih fleksibel melakukan penuntutan kapan aja. Jadi satu meja tuh semua. Bahasa kasarnya polisi sama jaksanya satu meja di situ. Kan di situ ada jaksa penuntut kan. Tinggal bicara, lo berapa bro? Pasal berapa nih? Wah gini. Jadi mereka lebih gampang gitu loh. Jalur sekarang mungkin bisa jadi, tapi ada satu payung di atas yang buat mereka nggak sebebas manuver kita dulu. Jadi kita waktu itu nggak ada batasan. Kalau memang kita, makanya ada cicak buaya 1, 2, 3 kan karena itu.
Karena kita nggak bisa diatur gitu. Oh, kalau kemarin bukan cicak buaya, kalau kemarin apa? Buaya. Buaya. Krokodil. Tapi Mas Rizky juga nggak sih, kalau misalnya penegakan hukum KPK ya, OTT KPK, kalau yang sekarang, mungkin yang baru-baru ini, itu levelnya sekelas kepala daerah, Jangan bupati. ledek lu, Mbak. Bukan maksudnya, kan kalau zamannya Pak Saud kan, Kalaupun diledek nggak apa-apa lah, gue nggak salah. Tapi ada juga kan mantan menteri. Mantan menteri, ya. Sekarang ada mantan. Iya, tapi sudah mantan. Udah mantan. Maksudnya pertanyaannya gimana? Oh nggak, jadi maksudnya kayak apakah dengan ada undang KPK baru tadi kan disebutkan bahwa ada bukan pembagian ya, pengaturan ya. Kayak ada yang ngatur. Kayak ada yang ngatur. Iya. Apakah memang diatur seperti itu? Oh kalau KPK mungkin menanganinya kasusnya mungkin yang kecil-kecil, Yang mungkin levelnya mungkin ini yang gitu. levelnya ini gitu. Tapi Iya. kalau misalnya kayak kejaksaan atau kayak 74 kilo, kejaksaan iya gitu, ada aturan resmi nggak? Sebenarnya kalau saya bilang sih enggak ya. Cuman ada teori yang mengatakan memang keseimbangan alam itu kayak ada seperti ada yang ngatur gitu. Ada kayak impossible hand gitu. Impossible hand itu bisa datang memang dari psikologi. Jadi dia udah tahu, ya kita ini kan presiden ini kan dari menteri ini. Walaupun presiden udah bilang nggak ada urusan sama partai, tapi nggak segampang itu juga gitu. Dia kan membaca potongan-potongan informasi kan. Nah, sekarang saya tanya, apa benar bahwa BGN ini nggak dilaporkan ke KPK? Dilaporin. Tapi kan harus ke sono kan? Ya, Iya jadi kan? BGN selalu dilaporin Oh iya ke KPK. dilaporin kan, ICW udah lapor Iya. dari awal. Potensi konflik interestnya menyangkut coklat hijau dan seterusnya gitu. Terus kemudian kasus EPA ini dilaporin juga. EPA kan dilaporin. Pelapornya ngomong malah. Gua laporin tuh tahun kemarin, 2 tahun lebih. Yang kerja cuma polisi. Polisi juga lambat kan. Iya. Mungkin karena ada BGN, polisi jadi kemudian balas dendam kan, dibilangnya begitu kan. Iya. Ke kejaksaan juga dilapor juga itu. Dilapor juga ke Jamwas pasti. Dilapor juga ke katakanlah di sana ada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang harusnya mengamati potensi ancaman di kejaksaan. Nggak mungkin Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen nggak ngamatin itu. Gitu loh. Jadi kenapa itu nggak prudent? Kenapa itu nggak jalan? Ya itu tadi, kayak ada impossible hand yang bilang, lu biar aja yang sana gitu. Iya. Ya, biar sana. Dan kemudian kan ada orang lihat PKH ya kan. Iya. PKH itu hutan itu kan. Itu PKH itu jauh tahun 2018 kita udah kirim sinyal ada 3,3 juta hektar lahan yang nggak jelas. Itu udah kita bilang, itu KPK ngomong. Bukan barang baru itu Mbak Jilang, enggak. Jadi sebenarnya udah jumlahnya memang iya jadi bertambah kan Iya. perkembangan tambah jadi 6 juta hektar kan. Tapi dulu kita udah kirim strong sinyal 3,3 juta nggak jelas tuh. Pajaknya kemana, siapa yang punya. Terus kita panggil yang gitu buatnya waktu itu Badan Geospasial. Geospasial bilang kita nggak bisa masuk karena setiap lembaga itu mempunyai apa yang disebutnya wali data. Jadi data itu gue pegang loh pertanian, lu jangan ngambil-ngambil. Pertambangan juga bilang begitu. Coba mengorkestrasi Badan Geospasialnya susah banget ketika itu. Ya kan? Jadi artinya keadaan itu seperti apa sekarang? Ya sama aja, skala ekonomi yang berbeda. Dulu 3,3, sekarang jadi 6 juta. Jadi keadaan itu mungkin tidak berubah gitu. Pesan yang dikirim presiden itu nggak dijalanin di bawah gitu. Ya kan, itu kira-kira Mas Rizky. Oke. Nah, Pak, itu kan menangani kasus korupsi itu kan bukan perkara pidana yang ringan ya. Ya, makanya pidana khusus disebut. Khusus, Iya, Nah, Extraordinary crime. iya. Saya tuh kebayang seorang penegak hukum untuk kasus korupsi. Bapak pernah nggak mendapat ancaman? Ya. Kayaknya kalau gue ya lihat jidat gue mereka percuma Saud diancam ntar mati sendiri gitu. Kalau gue bilang sih. Tapi berarti nggak pernah? Nggak pernah. Makanya waktu itu yang alami kan waktu itu Laude kan. Iya. Rumah Laude dilempar Dilempar. Molotov, Pak Agus juga diancam itu. Tapi kalau kita lihat begini loh. Kalau kita orang yang sudah biasa membaca diplomasi, membaca bahwa ada orang yang pingin mau cawe-cawe itu kan bisa kita lihat. Ketika seorang ajudan aja, Pak, tadi ada telepon dari si ini, jangan diangkat, bilang aja gitu. Itu kan kita tahu orang itu ngapain gitu. Nggak mungkin juga mau nanya, Pak Saud selamat siang, apa kabar? Nggak mungkin kan, pasti ada sesuatu kan. Nah kita tergantung kepekaan kita, tapi yang begitu-begitu biasanya kita langsung marahin tuh ajudan, yang dihubungin. Ya Pak, dari sono, dari ini, dari kementerian ini, jangan dianggapin. Karena waktu itu ada undang-undang KPK yang menjelaskan nggak boleh Anda campur tangan, nggak boleh berhubungan dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang kita tangani. Anda bisa dihukum itu. Ya, tapi kan ketika undang-undang KPK itu diganti kan jadi aneh kan. Nah, itu. Pimpinan KPK main badminton, meres menteri kan kacau sampai sekarang nggak diadili. Iya. Ya, Jadi jadi aneh pertanyaan. gitu loh.
Iya, iya. Jadi makanya saya bilang Statusnya tersangka padahal ya? Iya udah, kita udah 2 kali unjuk rasa loh ke Polda dan ke Barreskrim itu kalau nggak salah. Beberapa orang tuh minta. Jadi proses yang pemberantasan korupsi yang bertahap itu yang harus dijalanin sebenarnya. Memang nggak bisa bersih kayak begitulah langsung gitu. Tapi ini kita turun. Kan udah 40 paling tinggi waktu itu indeks persepsi korupsinya. Sekarang kan dia 34. Pak Prabowo berkuasa 1 tahun, jatuh lagi dia jadi 37 ke 34 kemarin. Nah itu tantangan kita, jangan dimain-mainin persoalan ini, gitu. Oke. Oke. Pak Saud terima kasih Terima kasih. pencerahannya. Terus kapan lagi nih Bikin gua terang. kesini? Oh, Tiap minggu ya, bisa nggak? boleh, ayo. Soalnya makan di bawah enak tuh. Ada salmon di bawah. Boleh. Masih banyak yang harus kita korek sebenarnya. Yes, Tapi yes, memang yes. karena waktu, durasi, Pak Saud terima Terima kasih kasih ya. sudah hadir di Terima kasih sini. banyak. Mas Rizky, terima kasih. Semoga bisa memberikan pencerahan juga kepada Kirim salam sama netizen. papa ya. Iya. Bukan trading influence kan? Bukan dong. Baik, terima Ini kasih. sosiologi. Baik, terima kasih Pak Saud. Demikian Sobat iNews, kami sudah berbincang banyak hal tentang korupsi, kepala daerah, modusnya juga tadi ya. Sudah menyimak dan semoga saja ini bisa memberikan pencerahan kepada netizen dan juga Sobat iNews semua. Saya Rizky Hasan. Saya Fazila Kanisa. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.